Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imado Gisandra Diwangga dengan NIM 24055551155. Hari ini saya mau mendemonstrasikan proyek aplikasi yang saya buat, yaitu Campus Flow. Jujur sebagai mahasiswa kita pasti sering banget mengalami yang namanya tugas numpuk. Dalam seminggu bisa ada belasan tugas dari matkul yang berbeda-beda. Ada tugas individu, ada membuat proyek tugas, proyek kelompok, dan belum lagi ada kuis. Tapi masalah terbesarnya itu kadang bukan karena tugasnya susah, tapi kita pusing duluan mau ngerjain yang mana dulu karena jadwalnya acak-acakan. Karena masalah itu makanya saya membuat aplikasi yaitu Campus Flow. Aplikasi ini sebenarnya mempunyai logika yang cukup bagus, yaitu pengurutan otomatis. Jadi pas dibuka, tugas yang belum kelar dan deadline-nya paling mepet bakal otomatis dipaksa naik ke urutan paling atas. Jadi langsung aja kita masuk ke arsitektur dan strukturnya. Jadi biar codingannya rapi, di sini saya bagi menjadi 3 folder. Itu ada folder model, data, dan screen. Yang dimana di sini folder model ini ibaratnya itu seperti cetak biru, isinya itu buat nentuin struktur, data objek, yaitu tugas dan kategori. Selanjutnya ada model, selanjutnya ada folder data, yang dimana ini ruang mesinnya, semua logika buat bikin database tabel dan komunikasi ke skillet dipusatkan ke sini. Di situ ada folder screen, yang dimana ini adalah bagian visual atau UI-nya. Jadi semua halaman aplikasi seperti dashboard dan form input saya kumpulin di sini. Itu masuk ke main Dart. Jadi di sini mulai dari void main ini untuk perintah menyalakan atau menjalankan seluruh aplikasi. Itu ada di ini untuk titelnya. Ini titel kita itu Campus Flow, nama aplikasinya. Setelah itu ada di sini untuk menghapus. Itu di sini ada untuk mengaktifkan desainnya. Itu di sini untuk menentukan warna. Jadi di sini saya pasang color scheme from sheet untuk menentukan warna dasar aplikasinya. Di sini saya memilih warna indigo. Habis itu saya di sini untuk menentukan layar awal saat pertama kali aplikasi dibuka. Setelah itu di sini saya biar warnanya nggak acak-acakan tuh saya memakai color scheme from sheet ini dengan warna dasar indigo. Jadi Flutter bakal otomatis dia tuh menyesuaikan warna tombol background dan font biar cocok dia. Setelah itu habis itu di sini saya pasang use material L3. Di sini tuh biar kita tuh dapat desain komponen Android yang paling baru. Setelah itu untuk tulisan di sini saya menggunakan Google Fonts, yaitu Poppin Text Theme, biar semua font di aplikasi itu otomatis jadi Poppins. Jadi kelihatannya itu lebih clean dan enak dibaca juga. Setelah itu kita akan masuk ke model, yaitu tugas di sini. Nah, jadi karena database SQLite itu sebenarnya nggak terlalu bisa dibilang nggak paham format objek Dart langsung. Jadi dia tuh cuma paham format tabel data. Makanya di sini ada fungsi to map, yang dimana ini tuh gunanya
Yang ini tuh gunanya untuk buat mengubah variabel objek itu di codingan kita jadi format map. Sebelumnya disimpan ke database. Jadi kebalikannya di bawah ada factory constructor yang dimana itu from map. Jadi ini tuh fungsinya buat ngerakit ulang data mentah dari database tuh balik jadi objek Dart pas kita mau nampilin datanya di layar HP. Selanjutnya kita bakal masuk ke database helper Dart, yang dimana di sini saya memakai singleton pattern lewat kode static final, yang dimana tujuannya itu biar aplikasi cuma ngebuka satu koneksi database saja, jadi nggak bikin boros memori atau bikin aplikasi crash. Lalu pas bikin tabel di createDB saya pasang foreign key. Yaitu buat menghubungin tabel tugas sama kategori matkulnya. Setelah itu di sini ada fungsi kategori. Ini untuk perintah untuk menyimpan kategorinya. Di sini untuk ambil semua kategori. Ini perintah untuk mengubah kategori. Ini untuk menghapus kategori. Di sini untuk menyimpan tugas baru. Setelah itu ini adalah query untuk mengurutkan tugas yang belum selesai itu muncul duluan, jadi dia paling atas tempatnya. Ini untuk perintah untuk mengubah data. Setelah itu ini untuk ganti status selesai. Ini perintah untuk menghapus tugas. Nah, menurut saya tuh otak dari fitur ini tuh ada di fungsi get all tugas. Di mana di dalam codingan ini saya masukkan query SQL dengan perintah query by ti selesai isc t-deadline isc, yang dimana logikanya itu bisa dibilang kayak logika ini yang memaksa tugas yang statusnya belum selesai dengan deadline terdekat itu buat selalu muncul di posisi paling atas. Jadi seperti itu. Jadi lanjut ke home screen Dart. Oke, jadi masuk ke tampilan utama di home screen Dart tuh, karena datanya itu bakal berubah terus, jadi saya pakai stateful widget. Jadi saya memakai stateful widget. Jadi setiap kita kali tambah atau ngedit data, yaitu bisa bilang fungsi refresh tugas bakal dipanggil dalam blok set state. Ini gunanya buat nyuruh Flutter tuh ngebangun ulang layarnya secara asinkron biar datanya langsung terupdate. Ini adalah bagian untuk mulai pengambilan data pertama kali dari aplikasi itu dibuka. Ini adalah fungsi untuk memperbarui daftar tugas. Ini ada logika. Ini tuh codingannya berguna untuk menyaring list berdasarkan filter yang dipilih user. Ini merupakan fungsi hitung jumlah tugas pending dan selesai untuk saat di atas. Sebagian ini tuh untuk memberikan warna. Ini untuk tampilan jika data masih dimuat. Ini tidak ada tugas sama sekali. Ini bagian untuk menampilkan kartu-kartu tugas satu persatu. Setelah itu ini adalah tombol tambah tugas yang melayang. Ada perintah buka halaman tugas dan refresh saat kembali. Ada bagian untuk membuat tombol melayang. Nah, jadi di sini ini adalah merupakan
codingan dari widget app bar yang bisa hilang di saat di scroll to floating. Kalau ini adalah teks sapaan atau tanggal di hari ini. Ini merupakan baris kotak ringkasan statistik atau pending dan selesai. Selanjutnya ada desain kotak statistik individual, dan ini ada tombolan pilihan filter yang bisa di scroll ke samping ya. Setelah itu bagian ini untuk mengubah filter saat diklik. Nah, jadi ini di sini adalah desain kartu tugas, bagian paling penting secara visualnya. Di sini tuh gunanya untuk ngecek apakah tugas sudah dicentang. Bagian ini juga menentukan warna berdasarkan prioritas. Di sini juga bagian untuk membuat kartu melengkung. Setelah itu ini ada untuk membuat label kategori. Ini untuk label prioritas atau badge kecil berwarna. Ini ada template tombol aksi atau hapus, edit, dan centang. Jadi kalau dicentang tuh dia artinya sudah selesai membuat tugasnya. Jadi kita juga bisa ngedit dan hapus. Selanjutnya ada tampilan saat tidak ada tugas sama sekali, jadi tampilannya clear atau kosong. Setelah itu ada konfirmasi sebelum menghapus tugas. Jadi sebelum menghapus tugas tuh bakal ada validasi yang dimana kita bisa mengkonfirmasi ulang apakah benar ingin yakin atau yakin mau menghapus tugas ini. Setelah itu lanjut kita ke tugas form screen dart. Nah, di halaman input tugas atau tugas form screen dart ini tuh biar user nggak asal pencet dan simpen padahal data yang kosong itu nggak bisa. Jadi layarnya saya bungkus pakai widget form dan di-cut pakai form key. Selanjutnya di sini merupakan fungsi validate, bakal langsung ngecek kolom judul dan tanggal. Jadi kalau kosong itu proses simpan langsung diblokir dan muncul teks peringatan merah di layarnya. Buat input tanggal deadline-nya saya pakai fitur date picker bawaan lewat fungsi show date picker. Katanya itu langsung format jadi tahun, bulan, hari pakai library INTL. Sebelumnya akhirnya dikirim ke Skillite. Itu ini ada bagian untuk menjalankan validasinya, yaitu ngecek apakah kosong atau tidak. Di sini untuk bagian ngerekam ketikan judul, deskripsi, dan tanggal. Di sini fungsi kode ini untuk memunculkan kalender. Setelah itu ini merupakan fungsi utama untuk menyimpan datanya. Ini bagian untuk ngecek apakah input sudah benar. Selanjutnya di sini ada perintah untuk menambah tugas baru, menambah tugas yang sudah ada, dan untuk kembali ke layar sebelumnya. Di situ di sini ada bagian untuk membuat judul halaman. Jadi nanti itu di bagian edit kita bisa mengubah judul, tanggal, tugasnya ngapain aja. Di situ di sini ada bagian untuk membuat kotak input judul juga. Habis itu di sini memberikan pesan error jika judul kosong. Habis itu ada bagian untuk membuat kotak input deskripsi, bagian untuk memanggil kalender, untuk membuat pilihan kategori. Selanjutnya di sini itu ada widgetnya. Jadi di sini juga ada warnanya, ada red, orange, dan green. Jadi nanti di aplikasinya itu jadi
jika dia tuh sangat genting tugasnya atau prioritas, jadi warna merah. Kalau case-nya medium, dia berwarna oranye. Jadi kalau dia tuh tidak tidak prioritas dan medium, jadi warnanya hijau. Oke, jadi akan kita langsung masuk ke bagian demonya, demo aplikasinya. Oke, sebentar. Oke, jadi sini merupakan tampilan awalnya setelah kita masuk ke aplikasinya. Di sini ada fitur, di sini untuk menambahkan, di sini bisa kita menambahkan kategorinya. Kita akan coba menambahkan kategori. Di sini kita menambah itu organisasi. Organisasi bisa kita simpan. Kita cek di database-nya. Di sini juga saya sudah sesuai dengan suruhan, yaitu menampilkan 2 database. Oke, menampilkan ID-nya. Ada 4 kategori di 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita akan mencoba menambahkan tugas. Oke, jadi di sini tambah tugas. Itu misalnya judul tugas pemrograman mobile. Itu tugasnya contoh membuat aplikasi mobile. Setelah itu deadline misalnya di tanggal 17. Habis itu kita di sini bisa melihat ada tingkat prioritasnya, ada yang low, ada yang medium, ada yang high. Habis itu di sini kita bisa bilang high atau nggak medium atau low, jadi kita milih high sini. Setelah itu karena ini penting, jadi dia pasti ada di atas dan warnanya merah. Setelah itu di sini juga kita bisa mengedit, yang dimana mata kuliah misalnya kita ngedit menjadi tugas mandiri. Setelah itu tanggalnya kita bisa ubah juga 17 misalnya. Kita simpan jadwal jadi bisa diedit. Setelah itu setelah misalnya kita selesai sudah membuat tugasnya, kita bisa centang, itu otomatis masuk ke selesai dan tidak ada yang pending. Kita akan tambahkan lagi tugas itu deadline-nya 18. Itu ini tugas mandiri, biasanya medium. Setelah itu dia tuh di sini akan kelihatan pending, selesainya sudah tadi. Jadi semua jadi tampilannya seperti ini. Di sini kita juga bisa menghapus seperti ini. Akan ada validasinya seperti di kode yang sudah saya jelaskan tadi. Sebelum menghapus akan ada yaitu validasinya. Apakah tugas yang dihapus tidak bisa dikembalikan lagi, di sini tulisannya. Setelah itu kita hapus, akan otomatis hilang. Baik, mungkin segitu aja kesimpulannya. Kampus Flow ini saya buat untuk menyelesaikan masalah mahasiswa yang sering keteteran gara-gara tugas kuliah dengan struktur folder yang rapi, yaitu database kilat yang responsif dan logika urut otomatis. Aplikasi ini menurut saya siap untuk membantu kuliah saya yang lebih teratur. Jadi mungkin sekian dari demo saya. Terima kasih.